Shalom. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kamu sekalian. Bagi yang pertama sekali beribadah di gereja GKPI Pamen, kami menyambut dengan sukacita. Biarlah minggu-minggu yang akan datang kita juga boleh bersekutu bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Minggu kita hari ini adalah minggu Quasimodogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Dan tema firman Tuhan, dengarkanlah Tuhan maka kamu akan hidup. Kiranya kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari pada ibadah minggu ini menemukan sukacita yang besar dan anugerah yang indah berkat persekutuan kita dengan firman Tuhan. Akhirnya, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah memuji menyembah Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari lagu Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 3, kami puji dengan riang. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan.
Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah, suruhlah roh-Mu yang kudus itu ke dalam hati kami, agar kami memperoleh penghiburan oleh karena kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan agar iman kami makin dikuatkan di dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami senantiasa mengingat bahwa kami juga akan bangkit dari kematian seperti Yesus Kristus Tuhan kami yang telah bangkit dari kematian. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 tambah 4, kita harus membawa berita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Quasimodo Geniti yang tertulis dalam Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian dan ayat 8 kita akan baca bersama-sama. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia,
dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Bersama-sama ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 2 dan 3. Tuhan Kau Gembala kami. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil pula yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hidup bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, baru saja kita memperingati di mana Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa pelanggaran kita. Kita sudah disucikan dari dosa, tapi mungkin dalam 1 minggu ini ada hal-hal yang kita lakukan juga yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang melukai hati orang-orang di sekitar kita, bahkan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari dengan kerendahan hati kita datang kembali, minta pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri dosa, kejahatan, dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam kasih darah-Mu
yang telah tertumpah di kayu salib, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan yang melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri pada-Mu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam yang besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan 2. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih dadaku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih dadaku, dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih dadaku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih dadaku, dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2. Muliakanlah Allah Bapa.
Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, indah duka yang Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan kor dari Panitia Pasca Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis USU.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tibalah waktunya kita diberkati melalui sabda Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari firman Tuhan. Kita memuji Tuhan, menyambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai 3, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun terserah. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang tenang. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu jangan tenang. Pilihlah Yesus dalam benar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita bersenang, bebas dosa hati tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang tenang. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya batu hilang. Mari dengar lembut suaranya, anakku dengarlah. Sungguh nanti kita bersenang, bebas dosa hati tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu Jemaat Majelis Gereja kita, secara khusus kepada Amang Pendeta yang telah mengundang kami untuk boleh beribadah bersama
dengan Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada baiknya karena ini baru pertama sekali kami boleh beribadah dengan Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada baiknya kami memperkenalkan diri buat Bapak dan Ibu. Nama saya Pendeta Marwasas Nenggolan, bertugas melayani di Lembaga Pendidikan Parsamean STT HKBP di Pematang Siantar dan sudah menikah. Istri Boruni Rajai Boru Silaban dan dianugerahi 2 orang anak laki-laki berumur 8 tahun dan anak perempuan berumur 5 tahun. Ibu yang melahirkan saya juga Boru Silaban dan mereka tinggal di Balige. Kalau orang-orang Balige di sini, salam buat orang Balige. Dan saya bertumbuh dan besar di Balige. Saya yakin pasti banyak anak Soposurung juga yang kuliah di Medan ini, karena saya juga alumni Soposurung, SMU 2 Soposurung tahun 2001 lulus dari sana. Dan kebetulan kami baru menyelesaikan studi dari Korea Selatan. Kalau berjumpa pertama sekali dalam tradisi orang-orang Korea, mereka menyapa jemaat dengan sapaan Annyeonghaseyo, Annyeonghasimika, Manaso Banggapsimida, Sarangeo. Sarangeo. Inilah perkenalan kami Manginang. Marilah kita membaca firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dan mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini dalam hati kita masing-masing. Firman Tuhan di bawah judul perikop, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk yang bukan makanan, dan upah jerih payahmu untuk yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Arahkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setiaku yang teguh kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi pemimpin yang memerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Karena Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia meninggikan engkau. Demikianlah firman Tuhan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 yang saat ini sudah diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak Saudara terkasih, membuka firman Tuhan hari ini saya mengingat sebuah ilustrasi dari pengalaman seorang keluarga di mana suatu ketika pendeta mereka ingin berkunjung ke rumah salah satu jemaat mereka. Ketika dia menelepon berulang kali dan akhirnya pemilik rumah amang itu mengangkat telepon lalu berkata, "Oh, abang pendeta, kenapa Mang? Hari ini saya mau berkunjung ke rumah Amang untuk diskusi, sharing, cerita bagaimana pengalaman hidup dan juga bagaimana kita akan bisa melayani bersama di gereja." Dan kemudian Amang ini pun menjawab, "Bisa Mang, boleh hari ini datanglah. Kalau bisa 2-3 jam lagi boleh datang," kata pendeta. "Oh boleh Amang," katanya.
Kemudian setelah mereka selesai bertelepon, si istri pemilik rumah pun bertanya kepada suaminya, siapa itu yang menelepon? Kemudian amang itu menjawab, itu pendeta kita, dia mau datang berkunjung ke rumah kita. Lalu bagaimana? Dengan nada ketus istri dia mengatakan, ya 2-3 jam lagi amang pendeta akan datang ke rumah. Lalu dia pun bersungut-sungut dan memanggil putrinya. Kebetulan mereka punya putri berumur 6 tahun. Lalu memanggil bersungut-sungut, ngapainlah bapak ini menerima tamu sekarang? Pendeta pula katanya. Harus masaklah kita ini, beli inilah, nanti pulang juga, pasti juga disalam, beri amplop lagi, kasih uang lagi, pasti minta uang itu katanya. Begitulah dia bersungut-sungut bersama putrinya mengerjakan makanan yang mau disiapkan karena pendeta mau berkunjung. Lalu seketika pendeta pun datang sesuai dengan jam yang telah disepakati. Lalu tuan rumah amang inang ini dengan wajah senyum menyambut Pak Pendeta dan mengatakan, Amang, sebelum kita ngobrol-ngobrol, lebih baik kita makan dulu lah Amang. Amang pasti sudah jauh dan lapar, kita makan dulu. Dan ketika mereka berkumpul di meja makan, Pak Pendeta pun tidak menolak. Oh iya Mang, gak apa-apa, ayolah makan sama-sama. Tapi ketika mau memimpin doa makan, si Bapak tiba-tiba berhenti karena dia tidak terbiasa untuk berdoa, apalagi memimpin doa makan. Dan dia mengatakan, Mak, buatlah doa makan kita, katanya. Dan dengan muka merah juga istrinya, karena juga tidak terbiasa berdoa untuk makan. Dan juga mengatakan, papilah yang buat doa, katanya. Begitulah mereka. Terus papilah, mamilah, katanya. Lalu karena tidak ada yang mengalah, lalu istrinya ini membentak putrinya, yaudahlah, boru kita lah yang membuat doa, buatlah boru. Borunya juga, karena tidak ada tradisi berdoa di keluarga itu, dia juga diam, gimana ini? Tapi karena maminya memaksa, dia bilang, udahlah berdoalah boru, kau kan pintar, udah sampaikan saja tadi yang kita bicarakan, katanya. Waktu mereka mempersiapkan makanan itu. Lalu berdoalah putrinya ini. Tuhan, terima kasih pendeta kami telah datang ke rumah ini. Tapi dari tadi mamaku sama bapakku bertengkar, ngapainlah datang pendeta ini? Sudah harus masak lagi, minta uang juga nanti pendeta ini, amplop lagi nanti ini. Ngapain? Pak Pendeta ini datang, pusing kepala, sudah tahu banyak kesibukan, banyak pekerjaan. Terima kasih Tuhan, amin, katanya. Bapak Ibu saudara terkasih, bayangkan kalau Anda menjadi pendetanya, apa yang Anda rasakan? Dan bagaimana respon Anda? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana Tuhan sangat senang menjamu setiap orang. Bahkan mempersiapkan yang terbaik bagi siapa orang yang datang ke rumahnya. Sesungguhnya dalam tradisi Batak, kita mengenal bahwa orang Batak itu sebenarnya dikenal menjadi king without kingdom. Apa yang dimaksud dengan king without kingdom? Orang Batak itu sebenarnya dikenal semua adalah raja. Maka orang Batak itu disebut anak niraja dan baru niraja. Karena apa? Karena orang Batak itu parbahul-bahul nabolon, partataring nasomitop, paramak nasubalunon, persakalan nasumahiyak. Mungkin kita pemuda Naposo yang tidak mengerti bahasa Batak masih susah ya, apa artinya ya? Parbahul-bahul nabolon artinya orang Batak itu dulu punya bakul besar. Di rumahnya bakul besar ini tempat orang Batak menyimpan semua. Apakah garam, gula, kopi, pakaian, sepatu, semua di situ. Yang harum, yang bau, yang kotor, yang bersih, semua di situ disimpan.
Bakul ini adalah simbol dari kelapangan dada atau hati orang Batak yang tidak gampang tersinggung dan tidak gampang kecewa dan tidak gampang bersungut-sungut karena hatinya begitu lapang. Itulah yang dimaksud dengan parbahul-bahul nabolon. Pertataring nasumitop. Tataring adalah tempat orang Batak untuk memasak. Tataring ini tidak pernah padam apinya karena selalu ada aja saja yang dimasak di sana. Paramak nasubalulun. Amak itu adalah tikar. Tikar yang tidak sempat digulung karena ada saja tamu yang datang ke rumah itu. Persakalan nasumahiang, telanan yang tidak pernah kering karena selalu ada saja ikan daging yang dipotong di situ sehingga dia tidak sempat kering. Inilah yang dimaksud orang Batak, raja tanpa kerajaan. Dia tidak memiliki tahta, tidak memiliki pasukan, tidak memiliki istana, tapi orang Batak itu memiliki karakter, sikap seorang raja yang memiliki kelapangan dada, sikap bertamu dan menghormati siapapun. Dan ini simbol yang dipakai oleh Nommensen mengantarkan kabar baik kepada orang Batak. Sehingga kita mengerti bahwa Yesus adalah Raja, anak Tuhan. Yang tidak membawa kekuasaannya, hartanya, prajuritnya untuk memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah. Karena yang diperkenalkan Yesus adalah sikap bagaimana seorang raja yang hadir di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Lalu pertanyaannya, apakah kita masih layak disebut anak niraja, buru niraja? Arong do petahe pangalahota songonon. Nanti kita lihatlah dulu. Kebetulan kan saya pendeta tamu. Apakah ada nanti yang mengundang ke rumah? Jolo jauh maju tamang minum air las mulina. Tapi saya yakin gereja ini pasti pertamu ya. Karena firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu begitu welcoming. Dia mempersiapkan semua. Dia menjamu secara gratis. Dan mempersembahkan yang terbaik, bukan hanya makanan biasa, tapi susu dan anggur, simbol kekayaan yang diharapkan Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Victor Cousin, seorang guru besar, berkata, manusia hanya bisa diatur dengan cara menjadi pelayan bagi mereka. Benar. Dan ini adalah simbol karakter Tuhan yang melayani. Di mana semua perusahaan-perusahaan besar berjaya karena rahasia keberhasilan perusahaan adalah simbol melayani. Sayangnya karakter ini telah hilang di tengah-tengah pelayanan gereja. Kenapa Tuhan mengatakan jadilah pelayan dan hamba? Karena kita lihat di restoran, di perusahaan manapun, semua memberikan reservis, layanan yang luar biasa. Sehingga menarik perhatian kita, menarik kita untuk mau berlangganan dan terus datang ke tempat itu. Sebuah sikap jamuan yang disampaikan oleh Allah dengan karakter melayani seharusnya masih hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ini menjadi sebuah peringatan buat kita dengan hari ini dikuburkannya Paus Fransiskus. Salah satu teolog yang saya kagumi adalah Paus Fransiskus. Walaupun dia adalah pastor Katolik, tapi yang paling saya kagumi selama dia hidup, dulu sebelum terpilih menjadi Paus, dia adalah uskup di Argentina bernama Uskup Bergoglio. Tradisi di gereja Katolik, jika mereka terpilih dalam sebuah jabatan dan posisi yang baru, maka dia akan ditahbis dengan nama yang baru. Lalu dia memilih nama tabisannya adalah Fransiskus. Dulu ketika saya di Balige, sekolah di Balige, kebetulan saya SD Katolik San Fransiskus di Balige, depan Kapolsek Balige itu. Nama SD-nya adalah SD Fransiskus. Jadi kami selalu merayakan siapa itu Fransiskus. Jadi saya tahu benar siapa Fransiskus yang dimaksud oleh Paus ini. Fransiskus adalah seorang jemaat yang kaya raya, pengikut Tuhan yang setia, tetapi dia hidup sederhana, di mana sepanjang hidup dan selama hidupnya, hidup sederhana dan membantu orang, dan melayani semua orang dengan sikap kesetaraan dalam hidupnya, tanpa memandang adanya orang di atas, di bawah,
dan berbeda level dalam hidupnya. Di hadapan dia merendahkan hatinya dan sama untuk semua. Dan tepat setelah dia ditahbis menjadi paus, setiap kunjungan dia ke gereja-gereja, dia mengatakan kepada uskup dan juga kepada pastor yang menyambut pertama sekali dia di gereja, kalaupun dia disambut, adalah mereka kaum difabel. Saya mau mengatakan kaum difabel karena mereka berkebutuhan khusus. Saya tidak mau memakai bahasa yang selama ini kita katakan, kata yang dikatakan selalu garis merah. Tapi saya mau mengatakan bahwa mereka adalah saudara kita difabel yang berkebutuhan khusus yang sama dengan kita. Mereka juga layak menikmati ibadah di gereja dan mendapatkan fasilitas yang sama yang seharusnya juga disampaikan dan diperlakukan oleh gereja. Dan setiap dia melakukan misa, yang pertama sekali dia basuh kakinya adalah para kaum miskin. Dan ini yang tidak pernah ditiru dan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin umat di seluruh dunia, di mana dia membasuh kaki para jemaatnya, secara khusus jemaat yang miskin, yang susah dan menderita. Pelayanan yang menunjukkan sikap kerendah hatian dan sikap Allah yang menyambut semua orang. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara terkasih, kata rendah hati dan pelayanan ini sebenarnya berasal dari kata humilis. Rendah hati adalah humilis. Dalam bahasa Latin berasal dari kata humus. Humus adalah lapisan tanah hitam yang amat subur. Semua benih bisa tumbuh. Kerendahan hati adalah dasar utama yang mana di atasnya keutamaan-keutamaan hidup yang lain bisa tumbuh. Sikap kerendahan hati disimbolkan seperti tanah humus. Sekali lagi, humilis adalah sikap di mana semua orang bisa hidup dan bertumbuh di sana. Oleh karena itu, Bapak Saudara terkasih, apa yang menjadi pergumulan kita melihat firman Tuhan hari ini. Di tengah tantangan zaman saat ini, ada seorang guru besar berkata, "Those who are unaware, they are walking in the darkness, will never see the light." Mereka yang tidak menyadari kalau sedang berjalan di dalam kegelapan, tidak akan berusaha mencari cahaya. Mereka yang tidak menyadari kalau sedang berjalan di kegelapan, tidak akan berusaha mencari cahaya. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, saat ini kita di dalam kegelapan atau terang? Di dalam kegelapan atau terang? Itu yang membuat kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Tuhan mengutus kita ke dunia ini adalah simbol kegelapan, agar kita menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Jika Anda tidak sadar bahwa Anda hidup di dalam kegelapan dunia ini, maka Anda tidak akan pernah berpikir untuk menjadi terang dan mencari terang itu. Dan ini yang membuat kita seolah-olah hidup di mana iman dan orang yang percaya itu seolah-olah hanya di dalam gereja. Kita ini beriman dan percaya itu hanya di dalam gereja. Kembali pulang dari gereja ini, maka sifat yang sama, kebiasaan buruk, perilaku yang buruk, kembali kita lakukan berulang-ulang. Karena kita tidak menganggap bahwa di mana pun kita berada adalah kegelapan yang harus kita bawa menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kamu adalah terang, kamu adalah lilin itu, kamu adalah garam itu. Maka bercahayalah bukan hanya di dalam tembok gereja. Bercahayalah, bawalah terang itu di mana Tuhan memilihmu. Bertugas, berkarya, bekerja, studi, dan apapun yang kau lakukan, dimanapun kau berada. Oleh karena itu sebuah buku berjudul Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya, tulisan Ajah Brahm. Seorang penganut agama Buddha, tapi dia kagum dengan Tuhan Yesus dan banyak belajar dari ajaran Yesus. Dia mengatakan bahwa manusia ini seperti cacing dan kotorannya. Orang-orang di Balige yang suka memancing, kalau kita mencari cacing, gampang.
kita pergi ke tanah yang banyak butiran-butiran di atasnya. Itu berarti ada cacing di bawahnya. Butiran itu adalah kotoran cacing itu. Cacing begitu senang hidup dengan kotorannya. Begitulah manusia, yang disimbolkan bahwa manusia sangat mencintai dunia ini. Walaupun dia tahu bahwa dunia ini kotor. Walaupun dunia ini dia tahu tidak akan pernah memberikan kebahagiaan yang kekal dan selamanya. Tapi dia berjuang mati-matian hanya untuk dunia ini. Dan begitulah cara hidup orang yang tinggal di dalam kegelapan. Baginya beriman dan bertuhan itu hanya sekedar seremoni. Bahwa yang perlu adalah bagaimana mencapai kesuksesan dunia. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan, bahwa Tuhan menginginkan kita agar kita diselamatkan dari apa yang ada di dunia ini yang menjadi godaan. Dan Tuhan mengutus kita untuk tidak sama dengan dunia ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh menghidupi karakter hidup Tuhan. Di Korea, Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau Anda pergi bergereja, mungkin bagi kita jemaat yang hadir sekarang ini sudah banyak. Selama 7 tahun saya tugas belajar di Korea untuk program master dan juga doktor. Sekali beribadah, rata-rata di Korea itu beribadah 25.000 orang. Bayangkan, 25.000. Dan rata-rata gereja di Korea itu beribadah 6 kali. Berarti rata-rata gereja di Korea itu jumlah jemaatnya, satu gereja lokal sampai 200-300 ribu orang. Penatua jemaatnya sampai 2.000 orang. Pendetanya sampai 800 orang. Dan yang luar biasa, dari gereja-gereja di Korea ini, mereka menunjukkan bahwa gereja itu adalah sumber kehidupan. Anda akan menemukan 2 kotak besar di depan pintu. Satu kotak yang berisi sembako, beras, minyak, susu, apapun keperluan kita ada di situ. Dan di sebelah kanan ada satu lagi kotak yang kosong. Bagi siapa yang mau memberi, berikan di sana. Jadi tidak ada orang satupun jemaat yang kelaparan dan tidak hidup dan tidak bisa makan kalau pergi ke gereja. Karena gereja menjamin setiap orang diberi kehidupan. Dan tidak pernah kotak itu kosong. Bagi siapa yang membutuhkan, silahkan mengambil dan mencatat apa yang diperlukan, yang benar-benar memang dia tidak punya. Lalu saya juga heran, loh, kok bisa teratur dengan jumlah jemaat 25.000 orang yang beribadah? Ternyata sekali ibadah, penatua yang 800 orang itu, setengah mereka adalah juru parkir. Yang ternyata saya tanya, rata-rata penatua sintua mereka itu adalah manajer, CEO, Samsung, LG, dan perusahaan-perusahaan besar yang tidak melihat bahwa pelayanan itu bukan hanya tampil di mimbar, yang bukan tampil hanya dalam paduan suara dan yang lain, tapi melayani Tuhan dimanapun dan kapanpun berada. Di HKBP Damai tempat saya beribadah di Pematang Siantar, saya dorong seluruh pemuda dan jemaat, anak-anak remaja dan pemuda, mari kita gantian menjadi tukang parkir. Agar ibadah nyaman, pelayanan itu bukan persoalan penampilan, tapi kamar mandi kita bersih dan nyaman. Begitu juga orang yang beribadah di gereja kita nyaman. Ini adalah pelayanan dengan kerendah hatian, yang melihat bahwa pelayanan itu bukanlah seolah-olah pelayanan yang besar. Kalau kita lihat gaya para pemuda remaja sekarang, seolah-olah seperti fans besar kepada Tuhan Yesus. Seolah-olah kita adalah penggemar Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tidak menginginkan kata fans yang hanya menjadi penggemar. Kalau kita melihat di TikTok di mana-mana, kita asik dengan TikTok yang ada di sana dan joget-joget di sana. Langsung kita sendiri yang viralkan semua. Apate, kan? Joget di tiang listrik, joget di atas meja, joget di mana. Tapi saya tidak pernah melihat ada anak muda, bagaimana mereka menyaksikan imannya, bagaimana mereka konsisten, dan mau sungguh-sungguh menyaksikan bahwa dia adalah anak Tuhan, yang ingin juga menginspirasi orang-orang di sana dengan memakai media itu.
Bagaimana media-media digital sekarang sangat membantu kita untuk melakukan pelayanan di mana Tuhan mengharapkan kita menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini yang sungguh-sungguh ditunjukkan dari ayat 4 dan ayat 5. Firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi pemimpin yang memerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, karena Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab ia meninggikan engkau. Saya berulang kali mengatakan karena saya pendeta HKBP, kenapa HKBP di mana-mana ada, tapi jemaatnya hanya orang Batak. Saya mengatakan jangan kaget, di surga nanti jangan-jangan orang Batak nggak ada. Jangan-jangan kita ini mau membatakkan orang. Dan jangan-jangan juga kita gereja GKPI terperangkap dengan itu. Sudah gereja kita gereja Protestan Indonesia, tapi tetap juga membatakkan orang. HKBP ada di Papua, ada di hampir semua provinsi. Tapi yang dikumpulkan hanyalah orang-orang Batak. Mudah-mudahan GKPI tidak seperti itu. Oleh karena itu, gereja itu harus menjadi berkat bagi semua bangsa. Dan saya mengatakan seharusnya HKBP menjadi salah satu pilar LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang hadir di semua provinsi yang harus menerjemahkan teks Alkitab dari semua bahasa yang ada di Indonesia. Harusnya mereka mengkader. Dan gerakan misi yang kami persiapkan sekarang, gereja-gereja lokal yang ada di semua provinsi, harus mengkader orang-orang lokal untuk menjadi partner gereja HKBP atau GKPI dimanapun dia berada. Utus sekolah, ke seminari, menjadi mahasiswa STT. Lalu ketika dia selesai, biarlah mereka menjadi partner pelayanan kita. Di mana GKPI berada, di mana HKBP berada, dia menjadi berkat bagi semua bangsa. Amin. Oleh karena itu saya selalu teringat dengan lagu Bukende 672. Saya tidak tahu apakah sama lagu kita 672. Tunggodang si tutu ulaon muatong di pasahatu hata tuho dangadong betikim marna lembatahe ngolumi bahen sai patu pamai alani Tuhani somakirin balos ngatuho debatado marni danani ulami manang na adong. Saya bantu terjemahkan. Teman-teman muda, secara khusus saya lihat di sini pada umumnya mahasiswa. Walaupun kau muda, jangan pakai waktumu itu berleha-leha. Walaupun kau muda, belum tentu kau bisa menikmati usia tua. Yang kecil, yang muda juga dipanggil Tuhan. Oleh karena itu, jangan pakai hidupmu berleha-leha. Jadikan hidupmu menjadi contoh dan teladan, menjadi berkat. Itu yang paling utama yang Tuhan inginkan darimu. Sebagai perpanjangan Tuhan, engkau menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan dimanapun Tuhan memilihmu. Dan lakukan itu bukan untuk manusia, tapi lakukan itu untuk Tuhan. Maka berkat yang kau terima bukan dari dunia ini, tetapi dari Tuhan yang akan memberikan keturunan demi keturunan yang ada dalam dirimu. Amin. Pendeta Metodis bernama John Wesley mengatakan, do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the place you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. Lakukanlah semua hal yang baik yang Anda bisa, dengan segala cara yang Anda bisa, di semua tempat yang Anda bisa, kepada semua orang yang Anda bisa, selama Anda bisa. Bukan persoalan masalah uang. Kalau kita menanam pohon mangga, apokat, bertahun-tahun dia sudah bertumbuh besar. Kalau dia tidak berbuah, apa yang kita lakukan? Ditebang. Berpuluh-puluh tahun Anda berdoa, rajin ke gereja, berkor, tapi tidak ada berkat dan dampak hidup Anda bagi orang lain. Tuhan pun melihat tidak ada gunanya Anda hidup di dunia ini.
Saya bukan menghakimi, tapi itu firman Tuhan yang mengatakan. Kalau Tuhan izinkan kita hidup, berarti Tuhan menginginkan bahwa hidupmu ini berharga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Engkau berguna bagi orang lain. Tidak harus engkau lulus dulu. Kalau kau jurusan apapun, jangan katakan kepada Tuhan, Tuhan setelah saya lulus, setelah saya dapat pekerjaan, baru saya melayanimu. Karena banyak yang sudah lulus dan bekerja dan menjadi bos, dia juga lupa Tuhan. Dan bahkan mereka yang sudah menikmati berkat-berkat Tuhan juga tidak mengenal kasih Tuhan dalam hidup mereka. Bapak sudah terkasih, firman Tuhan ini menginginkan kita untuk berubah. Change your mindset. Breaking comfort zone. Lead the change. Walaupun kita minoritas, jadilah minority kreatif. Berubah di dalam Tuhan. Dan setia di dalam Tuhan. Dan dalam konteks kita, saya ingin menutup khotbah ini dengan tradisi di Korea. Saatnya GKPI Pamen ini mempersiapkan para pemuda-pemudinya untuk juga melayani Tuhan. Bapak dan Ibu, para penatua, kenapa Bapak Ibu tahu Perkantas dan LPMI dan Navigator bisa berkembang dan sukses sampai sekarang? Karena gereja tidak menerima kehadiran mereka. Navigator, LPMI, dan juga seperti Perkantas itu adalah pelayanan pemuritan yang diutamakan di Korea dan juga di Amerika. Saatnya kita mempersiapkan para generasi muda, para mahasiswa ini dikader menjadi murid yang memuridkan, discipleship maker. Jika jemaat kita ini, para pemuda ini kita sia-siakan, 1 tahun mereka beribadah di gereja kita ribuan, tapi tidak membiarkan mereka untuk memuridkan orang lain. Bagaimana bisa kita menghadirkan bangsa-bangsa di dunia untuk mengenal Tuhan? Saya dorong Pendeta Lubis dan seluruh Parhalado dan HKBP bersama-sama mempersiapkan bahwa HKBP GKPI bisa mempersiapkan murid yang memuridkan, di mana mereka mampu memperkenalkan karakter Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka sebelum terjun ke dunia pelayanan sesungguhnya. Kenapa Perkantas bisa? GKPI bisa. Amin. Navigator bisa. LPMI bisa. GKPI bisa. Amin. Anda dipakai Tuhan sebagai generasi muda, mendorong kalian bukan hanya untuk kalian Tuhan Yesus mati dan bangkit. Hadirkan kasih Tuhan kepada semua orang. Ketika Tuhan telah memilihmu, itu adalah rencana Tuhan terbaik, di mana Tuhan menginginkan engkau juga menjadi berkat bagi orang lain. Di Korea, indikator gereja yang berhasil bukan karena jumlah orang yang banyak ke gereja, bukan karena besarnya gedung gereja, bukan karena persembahan yang besar datang, tapi keberhasilan gereja di Korea dengan jumlah 60.000 misionaris di dunia saat ini. Gereja yang berhasil, seberapa banyak pekabar Injil, pekabar baik yang diberangkatkan gereja itu. Sudah berapa banyak jemaat yang diberangkatkan untuk memuridkan orang lain. Dan itu menjadi standar kalau gereja itu mengenal Kristus dan mau bertumbuh di dalam Tuhan. Jadilah murid-murid Kristus yang disiapkan oleh gereja untuk diutus kemanapun engkau berada. Dan jadikan murid-murid Kristus di luar sana untuk mengenal berkat Tuhan dan kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Dan Tuhan menyertai dan menemani. Firman Tuhan hari ini saya tutup dengan perubahan dalam hidup kita dengan mengenal diri kita. Daniel Goldman, seorang psikolog, mengatakan kau harus mengenal dirimu dulu untuk bisa berubah. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk lipat tangan sama-sama. Coba kita lipat tangan kita sama-sama. Anda akan mengenal diri Anda dari lipat tangan ini. Coba lihat dan perhatikan. Ibu jari mana di atas? Ibu jari kiri atau kanan? Ibu jari kiri atau kanan? Daniel Goldman mengatakan di kepala kita ini otak kita terbagi 2. Otak kiri dan kanan. Orang yang lipat tangan, ibu jari kiri di atas seperti saya, dia lebih dominan memakai otak kanan. Dia lebih dominan memakai perasaan dalam berpikir, dalam hidup dan bekerja. Gampang terharu dan menangis. Suka menonton film Korea. Suka ngobrol, suka nyanyi-nyanyi. Tapi orang yang lipat tangan, ibu jari kanan di atas, ibu jari kiri di bawah, dia lebih dominan memakai otak kiri. Orang seperti ini orangnya kritis, sistematis. Dari tadi sudah 5 kali lihat jam, lama kali khotbah ini. Sudah nggak bagus khotbahnya, lama lagi katanya. Untung rugi, kalau khotbah nggak bagus, contohnya seperti ini, dikurangi dia persembahannya. Wah rugi bah katanya. Untung rugi, hanya mengkritik. Tapi lebih parah katanya, kalau ada yang lipat tangan, dua-dua ibu jarinya masuk ke dalam. Ada seperti itu.
Kalau yang seperti itu nggak punya otak itu katanya. Ada? Nah, itu nggak ada. Nah sekali lagi, saya ajak kita untuk lipat tangan. Sekarang coba ganti. Kalau tadi ibu jari kirimu yang di atas, buat di bawah. Kalau ibu jari kananmu tadi di bawah, buat di atas. Sebaliknya. Apa yang Anda rasakan? Nyaman? Like this? Kalau nyaman, Anda anak Tuhan. Kalau tidak nyaman artinya bertobatlah. Firman Tuhan ini mengatakan. Kalau lipat tangan saja susah, bagaimana merubah hidup kita firman Tuhan? Jika kita ingin berubah, di dalam firman Tuhan, mintalah kuasa Tuhan, Roh Kudus menyertaimu, agar kau berubah dan dipakai Tuhan. Agar kau tidak sama setiap minggu seperti ini. Kau harus berubah, bahwa firman membaru hidupmu, dan Tuhan mengasihimu, untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini bersama seluruh jemaat-Mu tempat ini. Dan kami sungguh bangga Tuhan, Engkau memilih kami untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh dunia. Secara khusus jemaat-Mu yang hadir beribadah pada pagi hari ini. Berkati mereka Tuhan, mampukan mereka dan urapi mereka melalui Roh-Mu Tuhan. Berikan kuasa dari-Mu, agar mereka berhikmat dan mampu melawan kuasa kegelapan dunia ini. Dan biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menghadirkan kerajaan-Mu dalam damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Berkati seluruh hamba-Mu Tuhan. Amanginang sintua kami para halado majelis tempat ini. Seluruh yang melayani tim musik dan juga song leader, bahkan mereka yang juga guru-guru sekolah minggu dan melayani gereja ini dengan setulus hati. Dan pakailah seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, secara khusus anak-anak muda untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Dan mereka menjadi murid yang Kau pakai memuridkan orang lain. Dan biarlah gereja-Mu memfasilitasi mereka untuk bisa dibimbing untuk menjadi anak-anak Tuhan berkarakter Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, gembala baik bersuling dan merdu. Nas persembahan kita hari ini dari Injil Lukas
pasal 6 ayat 38, demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih,
keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, keistimewaan rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya.